Nah, hari ini kita lihat lagi ya perkembangan buah terong kita. Udah nampak nih terong ungu ya, udah nampak besar nih ya teman-teman ya. Kita lihat juga yang lain seperti ini seperti cabai ini ya teman-teman ya, udah bunga banyak. Nah, ini pun juga walaupun habis dipangkas dapat tumbuh dahan yang baru ya, bagus. Cabai pun gitu juga, semua nih bagus nih, banyak buahnya. Nah, walaupun agak layu dia teman-temannya, yang penting buahnya oke ya teman-temannya. Ini layu karena matahari itu nggak apa-apa, itu maksimalnya malahan bagus ya teman-temannya. Nah, ini juga nih teman-teman, ini sangat banyak nih buahnya ini. Walaupun dia daunnya layu itu karena matahari itu nggak masalah, maksimal malahan itu bagus. Jangan layu dia tapi mau mati ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, yang pecinta tanaman. Mari kita bahas sedikit masalah tanaman-tanaman yang ada di depan rumah ya, terutama yang tanaman di dalam pot. Berhubung kalau tanaman dalam pot ini kan untuk pertumbuhan tanaman itu kan seperti nutrisi ataupun tanahnya kan kurang. Jadi gimana caranya agar tanaman kita itu tetap subur ataupun saat berbuah, biar nutrisi itu selalu berada di buah ya. Jangan kita hanya ingin kesuburannya aja, karena kalau hanya ingin kesuburannya aja percuma kalau buahnya nggak bisa maksimal ya teman-teman ya. Ini tanaman kita sudah berbuah nih yang di dalam pot nih, contohnya ini terong ungu ini ya, udah besar. Jika tanaman kita yang sudah berbuah ini, kita wajib untuk tanaman kita ini yang sudah berbunga itu wajib kita pangkas untuk daun-daunnya ya teman-teman ya. Kenapa pemangkasan daun itu? Biar aja dilihat seperti kurus ataupun seperti nggak subur. Yang penting nutrisi itu selalu mengalir ke buah ataupun ke bunga ya. Seperti ini kan bunga nih, pada berbunga. Ada berbunga ya, tuh berbunga semua. Jadi kita pangkas ya untuk daun-daunnya teman-teman ya. Karena apa? Kita pemangkasan daun itu manfaatnya sangat banyak buat bunga maupun buah ya teman-teman ya. Seperti ini kan, ini ada bunga lagi di atas. Jika kita pangkas, jadi semuanya itu nutrisinya itu jangan lari ke daun ya. Jadi larinya itu ke bunga ataupun ke buah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kan pada berbunga semua nih. Tuh pada berbunga ya. Memang pohonnya agak ini ya teman-teman ya, agak kelihatan seperti kurus. Memang saya pangkas ini karena biar maksimalkan untuk bunga sama buahnya teman-teman. Pada berbunga semuanya. Walaupun tempatnya kecil, kalau kita sering memangkas untuk daun-daunnya itu, jadi nutrisinya itu jadi maksimal ya teman-teman. Ini habis saya siram. Ini belum ada saya penyiramannya untuk ke daun ya teman-teman ya. Ini saya penyiramannya langsung ke pot ya teman-teman ya. Berhubung sekitar 1 jam lagi atau 2 jam lagi baru saya penyiramannya melalui atas ya teman-teman ya. Karena biar maksimal untuk air yang diserap sama tanaman. Nah, ini contohnya nih kacang buncis ini, alhamdulillah udah pada berbunga ya teman-teman ya. Tinggal nunggu hasilnya. Begitu juga timunnya udah pada berbunga semua juga. Nah, ini terong kita ini udah pada bunga semua ya. Itu juga timunnya ini udah pada bunga semua. Ini sengaja ini saya putarkan di pohon mangga biar tanaman itu nggak lari kemana-mana teman-teman. Tapi nampaknya seperti layu ya daunnya ya, karena penyiramannya saya nggak dari atas. Saya penyiramannya ini masih di ini ya teman-teman ya, di dalam potnya.
Ini cabai-cabai kita nih udah pada ini semua, pada bunga semua ya. Ini pun buah, ini pun nampak layu daunnya, walaupun kita siram tadi agak banyak di potnya ini, tapi agak layu dia karena kita penyiramannya masih di dalam pot langsung ya, bukan dari atasnya. Nah, ini udah bunga semua ya, sangat banyak nih bunganya teman-teman. Makanya tadi saya siram itu kan saya campur dengan pupuk daun sama pupuk bunga sama pupuk buah ya teman-teman ya, dicampur. Makanya jika habis kita penyiraman seperti itu, kita harus tunggu 1 jam atau 2 jam baru kita siram dari atas, biar maksimal pemupukan kita tadi ya teman-teman ya. Ini semuanya pada bagus ya, buahnya pun pada banyak teman-teman, maksimal semua. Nah, seperti kacang panjang ini kan udah pada bunga semua ini ya, kacang panjangnya. Sampai di bawah-bawah pun mau berbunga juga ya. Cabai kita ini udah bunga juga banyak gitu. Yang ini terongnya walaupun kurus tapi udah mau jadi buah juga. Cabai pun gitu juga, ini udah banyak bunganya. Nah, ini kita pembibitan cabai juga banyak ini. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi lah baru kita bisa pindahin semua ya teman-teman ya. Ini baru separuh ini saya tanamkan ke polybag. Alhamdulillah untuk perkembangannya yang udah kita tanam di polybag ini sangat bagus ya perkembangannya, dan hidup semua juga ya, nggak ada yang mati ya teman-teman ya, segar-segar. Nah, ini begitu juga anggur ya yang saya tanam pun lumayan lah, udah tingginya udah nambah ya, nambah 1 jengkal untuk penambahan tumbuhannya. Itu juga mawar kita ini ya, ini udah sangat banyak ya bunganya, udah lumayan perkembangannya juga. Nah, ini ya teman-teman ya, ini tadi ibaratnya saya habis dipangkas ataupun pruning daun ya, udah muncul semua ya bunga-bunganya, biar nampak seperti kurus teman-teman tanamannya, tapi yang penting nutrisinya itu beralih ke bunga ataupun buah aja semua. Karena yang kita cari itu untuk bertanam itu kan buah sama penghasilannya, terutama buahnya, bukan untuk daunnya yang subur ya teman-teman ya. Percuma daun subur kalau hasilnya nggak maksimal. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Jangan lupa di subscribe YouTube kita ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.